Pernah nggak sih kamu dipanggil HRD, duduk di ruangan, lalu dengar kalimat ini? Maaf ya, kontraknya tidak bisa kami perpanjang. Dan di detik itu rasanya kayak kosong, campur aduk antara kaget, kecewa, malu, takut, mulai kepikiran cicilan, orang tua, pasangan, masa depan. Kalau kamu lagi ada di fase itu, atau takut banget kontrakmu nggak diperpanjang, video ini buat kamu. Karena yang paling penting bukan soal kontraknya habis, tapi apa yang kamu lakukan di 24 jam pertama setelahnya. Sebelum lanjut, bantu channel ini dengan klik like, share ke teman kamu yang mungkin lagi ngalamin hal yang sama, dan subscribe. Supaya kamu nggak sendirian menghadapi masa-masa karier yang nggak pasti. Di sini kita belajar tetap tenang, tetap waras, dan tetap bertumbuh. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Pertama, saya mau kamu tahu satu hal dulu. Kalau kamu sedih, kecewa, atau cemas setelah kontrak nggak diperpanjang, itu normal banget. Otak kita itu, kalau kehilangan pekerjaan, dia menganggapnya sebagai ancaman. Makanya jantung berdebar, pikiran kemana-mana, overthinking muncul. Masalahnya, banyak orang langsung ambil keputusan saat emosinya lagi tinggi. Dan ini yang sering jadi kesalahan pertama. Yang harus kamu lakukan pertama kali, stabilkan diri. Jangan langsung menyalahkan diri sendiri. Update status galau di media sosial, ngomel ke atasan, atau kirim lamaran kerja secara panik. Berhenti dulu. Ambil waktu 1-2 hari untuk menurunkan emosimu. Coba teknik sederhana. Tarik napas 4 detik, tahan 4 detik, buang 6 detik. Ulangi beberapa kali. Atau jalan kaki 15 menit tanpa distraksi. Kenapa ini penting? Karena keputusan yang diambil saat panik biasanya bukan keputusan terbaik. Bukan gagal. Ubah pertanyaan di kepala kamu. Biasanya yang muncul di pikiran itu, kenapa? Aku kurang apa? Gimana masa depanku? Sekarang coba ganti pertanyaannya. Apa yang masih bisa aku kontrol? Langkah kecil apa yang bisa aku lakukan minggu ini? Apa pelajaran dari pengalaman ini? Fokus ke kendali, bukan ke penolakan. Karena semakin kamu fokus ke hal yang gak bisa kamu ubah, semakin mentalmu drop. Buat rencana 7 hari, bukan 6 bulan. Jangan mikirin masa depan sampai 5 tahun ke depan dulu. Itu bikin makin cemas. Fokus 7 hari ke depan aja. Hari 1-2, pulihkan emosi. Tulis evaluasi diri secara objektif, bukan menyalahkan diri. Hari 3-4, update CV, update link, hubungi 1-2 teman profesional. Hari 5-7, mulai kirim lamaran. Pelajari satu skill kecil yang bisa meningkatkan value kamu. Langkah kecil bikin rasa kontrol kembali. Dan ketika kamu merasa punya kontrol, kecemasan akan turun. Sekarang dengarkan ini baik-baik. Kontrak tidak diperpanjang bukan berarti kamu tidak kompeten. Kadang itu soal budget, kadang soal kebijakan perusahaan, kadang memang bukan tempat yang tepat untuk kamu berkembang. Pekerjaan bisa berakhir, tapi nilai diri kamu tidak ikut berakhir. Banyak orang justru menemukan karier yang lebih baik setelah kontraknya habis. Bisa jadi ini bukan penolakan, tapi pengalihan. Kalau kamu lagi ada di fase ini, kamu nggak sendirian. Tulis di kolom komentar, saya sedang berproses, dan ingat, jangan biarkan satu keputusan perusahaan menentukan harga dirimu. Kita akan terus belajar tentang kesehatan mental pekerja, cara mengatasi overthinking soal karier, dan bagaimana tetap tenang di masa yang gak pasti. Subscribe kalau kamu mau tumbuh bareng di sini. Saya tunggu kamu di video berikutnya. Tetap tenang, tetap kuat.